Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya teliti mengenai, dan ini berjudul Comparative Analysis of Machine Learning Model for Sentiment Classification of SMS Product Review, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai analisis perbandingan model mesin learning, klasifikasi sentimen ulasan produk UMKM. Saya Siti Hindu Nursipa dengan NIM 2306060121161 dari jurusan Informatika Universitas 11 April. Secara garis besar, penelitian ini tujuannya membandingkan performa dua algoritma klasifikasi, yaitu Navier Bayes dan Random Forest, dalam menggali sentimen konsumen dari ulasan produk. Menariknya, hasilnya yang saya temui cukup berbeda dari asumsi umum, dan akan saya jelaskan pada hasil. Sebelum masuk ke pembahasan hasil, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian ini. Presentasi ini akan disampaikan melalui beberapa bagian, dimulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kemudian hasil dan pembahasan, dilanjut dengan tujuan serta rekomendasi bagi UMKM, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong UMKM untuk semakin bergantung pada ulasan produk sebagai sumber informasi mengenai kepuasan konsumen. Namun, jika kita amati data ulasan mentah dari marketplace seperti Tokopedia, komparasinya cenderung tidak seimbang. Sekitar 93% ulasan bersifat positif, sementara hanya 7% yang negatif. Seperti di sini. Kondisi ini perlu dicermati karena tingginya persentase ulasan produk positif tidak selalu mencerminkan kualitas produk yang sesungguhnya. Konsumen di Indonesia cenderung memberikan rating tinggi berdasarkan aspek layanan seperti kecepatan pengiriman atau kerapihan kemasan, bukan semata-mata kualitas produk itu sendiri. Apabila data yang tidak seimbang ini digunakan secara langsung untuk melatih model machine learning, maka beresiko muncul fenomena yang disebut akurasi paradoks, yaitu kondisi di mana akurasi model tertinggi namun sebenarnya tidak mencerminkan kemampuan model yang sesungguhnya. Dari permasalahan tersebut, saya merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam menjawab celah metodologis terkait bias data teks yang sering kurang mendapatkan perhatian pada penelitian sejenis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pelaku UMKM agar tetap komparatif di pasar digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model yang saya gunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen komparatif yang dijalankan melalui lingkungan Google Colab. Terdapat dua skenario pengujian yang digunakan secara paralel. Skenario pertama menggunakan Tokopedia Product and Review Dataset yang mewakili kondisi data pasar real dan belum terkurasi. Nah, skenario kedua menggunakan Product ID, yaitu dataset yang telah dikurasi dan memiliki distribusi kelas yang seimbang. Kedua skenario tersebut
melalui tahapan yang sama, yaitu data integration, text processing menggunakan library NLTK, dan sastrawi, termasuk penanganan istilah informal seperti GPP, BGT, dan JG, agar teks menjadi baku. Dilanjutkan dengan fitur extraction menggunakan TF-IDF, model optimasi menggunakan grid search CV, dan tahapan terakhir yaitu evaluasi. Pembagian data dilakukan dengan rasio 80/20 untuk data latih dan data uji, menggunakan model centered agar proporsi kelas tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari kedua skenario tersebut. Pada skenario 1, dengan menggunakan dataset yang belum diseimbangkan, diperoleh hasil yang menarik, baik dari Navier Bayes maupun Random Forest sama-sama menghasilkan akurasi sebanyak 93%. Sekilas angka ini terlihat baik, namun justru menjadi indikasi adanya masalah. Kesamaan akurasi pada kedua model ini menunjukkan terjadinya akurasi paradoks. Model cenderung hanya memprediksi label positif secara konsisten mengikuti proporsi mayoritas data, tanpa benar-benar memperhatikan pola dari teks ulasan. Nah, oleh karena itu, angka akurasi yang tinggi pada skenario ini tidak dapat dijadikan indikator performa model yang sesungguhnya. Untuk membuktikan hal tersebut, saya melakukan pengujian kedua pada dataset yang telah diseimbangkan. Pada skenario 2, dengan menggunakan dataset product ID yang seimbang diperoleh hasil yang lebih realistis. Navier Bayes menunjukkan performa unggul dengan akurasi 91% dibanding Random Forest yang memperoleh 85%. Berdasarkan nilai prediction dan result, performa kedua model juga menunjukkan konsisten antara kelas positif dan negatif, tanpa kecenderungan bias signifikan. Hal ini mengidentifikasi bahwa proses blending pada dataset product ID berhasil mengurangi bias kelas mayoritas yang sebelumnya muncul pada skenario 1. Temuan ini cukup menarik karena pada umumnya model ensemble seperti Random Forest dianggap memiliki performa yang tinggi, unggul. Namun pada kasus ini dengan ukuran data uji yang relatif kecil, yaitu 200 data, model probabilistik yang lebih sederhana seperti Navier Bayes justru mampu mengidentifikasi data dengan lebih sedikit atau dengan lebih baik. Berdasarkan hasil dari model terbaik tersebut, saya juga mengidentifikasi beberapa temuan yang relevan bagi pelaku UMKM. Saya melakukan ekstraksi terhadap sentimen negatif dari model dengan performa terbaik, yaitu Navier Bayes, guna memahami persepsi konsumen secara lebih mendalam. Dari hasil tersebut, saya merumuskan 2 rekomendasi utama. Yang pertama, aspek kualitas produk UMKM perlu menerapkan standar operasional prosedur atau SOP. Kontrol kualitas yang ketat, khususnya pada saat volume pesanan yang meningkat guna meminimkan potensi ulasan negatif. Kedua, dari aspek pricing, UMKM perlu memberikan edukasi pada konsumen mengenai nilai guna produk, seperti keunggulan bahan baku lokal, sehingga loyalitas konsumen tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian harga.
Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari penelitian ini. Dapat 3 kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, proses data blending atau hypertuning melalui grid search CV merupakan tahapan yang paling penting untuk dilakukan guna menghindari terjadinya akurasi paradok. Kedua, produk dataset telah diseimbangkan. Navis Bayes terbukti memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dengan akurasi 91% dibanding random forest sebesar 88,5%. Ketiga, tidak terdapat satu model yang dapat dikatakan unggul secara mutlak. Pemilihan model terbaik sangat bergantung pada karakteristik data dan ukuran dataset yang digunakan. Untuk penelitian selanjutnya, saya merekomendasikan eksplorasi metode blending tahapan seperti smooth, serta pengujian pada dataset dengan skala yang lebih besar. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.